kecil, orang kakek-kakek, nenek-nenek, orang pikirlah, ya. Karena ndak pakai logika, gitu. Jadi rodun dalam pengertian di sini ndak begitu sempit, karena Rasulullah sendiri mewariskan, para nabi, para rasul itu mewariskan para pewaris-pewarisnya ini para ulama, baik di situ ulama ahli fikih, tasawuf, mujtahid yang luar biasa, para astronom, para mekanik yang diteknisi kepada teknologi apa dan terserah, yang artinya mengolah sumber daya alam kembali kepada alam itu sendiri, ya, alam itu sendiri. Dan air itu kalau dikatakan kapan habisnya, tidak pernah ada yang tahu, seperti itu ya. Ya, jadi Allah itu sendiri. Jadi tidaklah sesempit membidnahkan sesuatu, memfasekkan sesuatu, ataupun bidnah, dolalah, finar, itu tidak sesempit itu. Karena Kanjeng Nabi sendiri sampun sumare, tapi sifat kerasulanane Kanjeng Nabi itu tidak akan seda sampai hari kiamat pun. Tetap yang menghantarkan kita paham, saling memahami, itu adalah sifat kerasulanane junjungan kita sebagai punjer seluruh nabi, seluruh para rasul. Oh ya, amal juga ya seperti itu. Sekarang kita afirmasi pada nafas. Nafas adalah instrumen ataupun yang tadi sudah saya kutip, satu hembusan nafas, tarikan dan hembusan nafas adalah pesan ribuan pesan. Tidak hanya secara biologis saja, karena kalau cuma biologis, nafas ini menginstrumenkan dari otak seluruhnya dan seterusnya, setelah dihembuskan membuang karbon dioksidanya ataupun H2O-nya, racunnya terbuang, masuk yang lebih jernih lagi. Itu kan cuma kebutuhan biologis kami selaku manusia. Sementara nafas bisa menembus antara manusia dengan alam, manusia dengan dirinya sendiri, akal batin dan seterusnya, manusia dengan ruh-ruh tohirah, manusia dengan ruh-ruh khobisah, manusia dengan penghuni-penghuni gunung, penghuni-penghuni daratan, penghuni-penghuni air, penghuni-penghuni dan seterusnya. Oh ya, air itu bisa dihuni oleh ribuan lah makhluk ya, tidak cuma ikan ya. Ada kalimat kayak gini, tatkala Allah membuat manusia, Allah tidak menanya ke siapapun, tapi tatkala Allah hendak menciptakan ikan ataupun hewan air, Allah akan bertanya pada air, betul apa enggak? Kayak gitu apa enggak? Saya sebagai makhluk Allah, ketika ditanya mau ditempati apapun, kayak gitu Pak. Tatkala Rabbul Alamin itu, kita lagi bicara alam, Rabbul Alaminnya kowe arep tempati kiye? Oh, ditareni. Ditareni. Ditanya apa ditareni? Kalau ditanya, aku arepe gawe iwak, terserah panjenengan. Aku arepe gawe serangga banyu, terserah. Iya, jadi sekarang juga hewan-hewan air itu saya kira spesiesnya bertambah banyak. Ada spesies yang dulu kecil saya enggak, yang pernah lihat, sekarang tidak pernah saya lihat, yang belum pernah saya, ada spesies baru kayak ikan sabu-sabu, kan spesies diantara 10 tahunan akhir-akhir ini kan ya. Itu memang ada riwayat di tanah Jawa, ada air, ada ikan. Itu memang
Sirkus air itu ya yang dijadikan oleh Allah jadi unsur ikan itu sendiri ya. Ya, makasih. Terus ada pesan, ribuan pesan tatkala nafas secara alamiah bisa menembus ke dimensi sampai kepada kesadaran, sampai kepada mengenal dirinya sendiri, sampai kepada ada aurat hu Allah, hu yang berarti dia yang langsung temuju kepada zat, dialah yang sempurna, dialah yang maha besar, dia terus tatkala ada sudah merasakan dan mengakui bahwasanya Allah lah yang maha segalanya, maha besar, maha rahmat, maha penolong, maha pencinta, maha kasih sayang, bahkan maha pemaaf. Tapi dimensi yang saya miliki itu penuh dengan dendam itu menurut alam bagaimana? Saya punya dendam dari kecil umpamanya. Belum saya afirmasikan, saya belum sterilkan, itu bagaimana? Bisa menempat ataupun mungkin kayak saya contohkan menanam padi dalam mester ini. Tidak bisa menempat. Tidak bisa menempat dan itu akan menjadi. Bukannya berkolaborasi tidak bisa. Tidak bisa. Apalagi campur sari lah ya. Tidak bisa. Oh, jadi metodenya 1000 pesan pertama, tertawakalan adalah sabar, sifat-sifat itu bisa berarti nafas pelan. Harus memaafkan diri. Oh, harus memaafkan dirinya sendiri. Ini saya belum tahu. Harus memaafkan dirinya sendiri. Bagaimana? Harus memaafkan dirinya sendiri. Harus memaafkan dirinya sendiri. Karena apa? Sifat-sifat itu di dalam diri manusia itu kan berkecimpung terus. Dan alam tidak akan merespon itu sendiri. Dengan memaafkan semua, kembalikan kepada bahwa dendam ini bukan milik Allah, maka kembalikan dendam ini kepada yang punya sifat dendam. Oh ya Allah, ya indah sekali. Allah tidak memiliki sifat dendam. Maka dendam kecil saya, yang ibaratnya saya kalau mau kon sholat, kon ngaji itu harus dioprak, digebuk, kan timbul juga rasa dendam kan. Itu jangan dipulangkan ke Allah karena Allah tidak punya sifat dendam. Kembalikan yang punya sifat dendam itu setan. Terserah. Ya terserah kayak gitu ya. Oh, ini afirmasi tata cara memaafkan dirinya sendiri dengan metode nafas. Karena nafas adalah 1000 pesan. Tarik nafas pelan, simpan tanpa aurat, yakni nafas dengan kesadaran. Diniatkan kayak gitu kan ya. Diniatkan menghilangkan dendam-dendam kecil. Nah, kalau cuman asal buang, saya buang di alam, berarti tidak tepat. Ulang lagi. Oh iya, saya pernah kayak gitu. Saya pernah memang sengaja ke hutan hanya untuk membuang dendam masa kecil, dendam ke siapa, si B, dan seterusnya. 2 hari berikutnya saya rasa kok teringat lagi, ya betul. Teringat lagi. Oh ya, terima kasih, ini luar biasa. Maafkan dirinya sendiri, bahwasanya diri ini tidak membutuhkan sifat dendam itu sendiri. Sifat dendam pulangkan kepada pemiliknya. Nih, serah terima secara simbolis. Gitu. Ini luar biasa. Lah setelah dipulangkan kepada si empunya, terus teringat pernah dendam pada waktu sekolah ke guru-gurunya, pulangkan lagi. Maafkan diri ini karena diri ini tidak membutuhkan racun ini. Pulangkan bukan ke gurunya ya, ke empunya lagi. Subhanallah. Ternyata diniatkan dan terus. Berarti butuh continue, butuh bukan eksperimen saja, dibutuhkan kepada istiqomah ataupun punya prinsipal yang
kuat karena prinsipal adalah simple dan niat itu larinya kemana sih niat? Saya tidak akan menjawab. Tidak akan menjawab, ya. Kemana sih larinya niat? Kita tidak akan menjawabnya. Terima kasih. Niat itu alam tidak bisa masuk ke dalamnya. Alam itu tidak bisa masuk ke dimensi di mana itu adalah rahasia. Dimensi di mana itu adalah rahasianya, dan rahasianya ada pada dirinya. Dirinya itu manusia adalah rahasianya, dan dia adalah rahasia diri manusia itu sendiri. Fal alam itu apa? Dan tidak, kalau alam itu tahu bahwanya manusia adalah lupa, ya. Tidak ada semesta yang tidak tahu kalau nama manusia itu lupa. Dendam, pertama maafkan diri sendiri karena diri ini tidak pantas nyandang yang seperti itu. Karena sudah diprogram, diakses oleh Allah, dan akses yang luar biasa. Ada dimensi yang pribadi sekali, pantas dibuang. Bukan dibuang, dipulangkan, dikembalikan kepada si pemiliknya, si empunya itu sendiri. Mulai merealisasikan, oh ya setelah ini tidak ingat lagi, ingat pun sudah lega. Tidak ada rasa. Tidak ada rasa lagi. Terus. Plong. Baru alam itu merespon dan masuk dengan instrumen yang dengan ribuan warna. Kalau manusia hanya akal, alam, pikiran hanya mengenal warna, itu ada yang primer dan sekunder saja. Ini kok ada ribuan warna. Kita manusia tidak kenal. Karena manusia hanya mengenal yang dituliskan, diajarkan, didengarkan, dan pernah dilihat. Bahkan saya sendiri buta warna. Kalau sudah primer, sekunder, ini dari unsur warna apa saja. Ini sudah buta antara warna-warna yang primer. Ribuan cahaya berwarna-warni, ribuan pesan. Subhanallah. Subhanallah. Bisa pun. Kayak gini berarti alam juga ada yang subhanallah, ada yang la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, tapi tanpa itu semua bertasbih dengan logatnya masing-masing, tidak pakai bahasanya, ya, pakai logatnya, etika, dimensinya masing-masing. Matur nuwun, ribuan pesan, ribuan nafas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang kelima, Rodun di sini tidak termauquf pada satu lini yang sangat minimalis. Jangan perspektif sempitnya kita, karena akal sendiri bisa berpikir sampai kepada astronomi, katulistiwa, guris bojur, kepada sekeduk galaksi yang di antariksa, sehingga ada imbro-imbro yang harus pecah, sehingga rodun itu bukan skalanya adalah minimalis. Jadi rodun di sini jangan berani mengatakan ini dari Rasulullah, sementara ini betul-betul bukan dari Rasulullah. Kalau dari Rasulullah tidak, terus kok ada pengembangan dari para teknisi, ilmuwan, baik ilmuwan secara kimia, fisika, metodologi, ataupun pembuktian tentang isi alam ini, itu juga ulama, orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat. Contohnya
Aristoteles dengan penemuan-penemuannya. Ada cahaya kayak gini, dan belum ada di Rasulullah. Kita itu makan pakai sendok ataupun pakai alat lebih praktis kayak gitu. Tidak mudah untuk membidnahkan, karena irsadur Rasulullah juga dikatakan lewat khulafaur rasyidin, antara hidayah milik Allah, irsyad milik Rasulullah. Rasulullah berpesan, peganglah khulafaur rasyidin, empat sahabat yang menerima irsyadnya Rasulullah, hidayah Rasulullah, sehingga mengembang di situ. Nafas adalah instrumen bukan cuman biologis, kebutuhan harian detikan bagi badan ini saja. Nafas adalah menembus sampai antariksa, menembus ke dunia-dunia, dimensi-dimensi, sampai dimensi sifatun ilahiyah rububiyah, sampai ke dimensi yang pribadi sendiri. Satu hembusan, satu tarikan, satu hembusan adalah ribuan pesan. Ribuan pesan. Untuk mengakui kok hilang dari atur nafas, olah nafas, sampai sadar tentang ada Tuhan yang maha segala-galanya, yang besar, sementara ruang kita sudah dipenuhi dengan kedendaman. Ini memiliki semuanya. Walaupun toh itu diajar oleh orang tua dengan kekerasan, yang jalurnya adalah untuk kebaikan bagi anak itu sendiri. Suruh ngaji dengan kekerasan, suruh ini dengan kekerasan, kon sinau, kon belajar dengan keras, tetap ada dendam. Dengan cara maafkan diri kita sendiri, diri kita itu tidak pantas ditempati yang kayak gini. Jangan asal buang, karena saya pernah eksperimen juga, sengaja di tengah hutan, di pinggiran kali, saya lepas, saya buang 2 hari, teringat dan masih berasa. Kita buang, bukan dibuang asal buang, kembalikan pada empunya, tentunya si iblis dan rekan-rekanitanya, rekan-rekan dan sejawatannya. Nyenggo kowe duwekmu pasti orang usah mlebu kowe malahan geger tok. Wis arep tutup kok. Mau geger tok. Pulangkan, kembalikan baru kita bisa merasakan nafas itu betul-betul tidak pernah minta diakui, pengakuan tulus murni lillahi ta'ala. Kapan masuknya? Di usia 4 bulan kandungan. Kapan perginya? Kita tidak pernah dikasih tahu. Ruh masuk, nafas sebagai alat di mana digunakan oleh para nabi, oleh para tasawuf, oleh para ulama, para olah kesaktian, olah mistiskus, olah instrumen supaya menemukan pemikiran baru, buah dari pemikiran, mengolah dan seterusnya. Itu indahnya, dapat poin yang banyak, mudah-mudahan bermanfaat juga, barokah, kita bisa belajar bersama-sama. Kita tutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada syafi'i wal fitna wa ada kalimat rabbana tamatun baraka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.